Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadratul muhtaramin, segenap para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Nizar MPD selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Kediri. Yang kami hormati segenap Bapak dan Ibu Dewan Guru MTSN 1 Kota Kediri, dan yang kami banggakan kepada anak-anak sekalian baik kelas 7, 8 maupun kelas 9. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita Safinatun Najah yang mengupas mengenai permasalahan-permasalahan ubudiyah, di mana dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan fasal yang akan membahas mengenai wudhu. Baik, marilah kita mulai kajian kita kali ini dengan membaca Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati abi wa ummi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabin kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma khususan musaddiq hadal kitabana khususan ila muassasatil madrasah wa mujahidina ma'ahum wa khususan ila masyayikhina wa masyayikhikum wa mu'allimina wa mu'allimikum wa bawaikum anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum syai'ulillahi lana wa lahumul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun furudul wudu'i sittatun. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fardu-fardunya wudhu yang jumlahnya ada 6. Arti daripada furudul wudhu di sini yakni adalah hal-hal yang harus ada saat kita berwudhu. Kalau salah satu dari ke-6 ini tidak kita laksanakan, maka wudhu kita tidak sah. Karena furud atau fardu di sini sama dengan rukunnya. Al-awwal an-niyat. Adapun dari ke-6 fardunya wudhu atau rukunnya wudhu, yang pertama ini adalah niat. Nah, niat ini merupakan hal yang harus dibarengkan dengan membasuh pada wajah yang pertama kalinya. Kemudian asani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. Asalis ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Ar-rabi' mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat adalah mengusap sebagian dari kepala. Al-khamis, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yakni membasuh kedua kaki beserta dengan kedua mata kaki. Dan as-sadis, yang keenam, at-tartib, yakni berurutan. Anak-anak semuanya yang kami banggakan, mengenai rukun wudhu yang pertama ini adalah niat. Dan niat itu tempatnya ada di hati, tidak di dalam lisan. Sehingga apabila kita sebelum wudhu kok melafalkan, misalkan seperti ini, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari faradholillahi ta'ala, kemudian baru mengusapkan wajah, maka itu tidak dianggap niat. Karena niat yang benar itu adalah saat kita membasuh wajah pertama kali, plek seperti ini, maka dalam hati kita berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Kalau kita melihat daripada qaul para ulama, dalam niat ini tidak diharuskan lengkap. Artinya dalam hati tidak harus membaca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Akan tetapi bisa dicukupkan dengan nawaitul wudu' atau nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala.
atau juga bisa nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Jadi bisa dipersingkat dari niat yang ada tersebut. Yang jelas untuk niat di sini haruslah dibarengkan saat membasuh wajah untuk yang pertama kali. Plek seperti ini dalam hati berniat. Kalau melafalkannya saja itu hukumnya sunnah dan tidak akan dianggap sah apabila niatnya ini dilafalkan. Dan insya Allah untuk pembahasan niat akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk rukun yang kedua ini adalah membasuh wajah. Artinya membasuh ini air yang digunakan untuk wudhu ini haruslah air yang mengalir. Sehingga apabila airnya ini tidak mengalir, hanya dipiakkan saja seperti ini, maka itu namanya mengusap. Dikategorikan mengalir itu apabila kita mengambil air dalam tangan kemudian membasuhkan seperti ini. Nah, itu nanti sudah cukup, dianggap cukup dengan ghuslun. Dan yang perlu kita perhatikan saat membasuh wajah ini adalah mulai daripada tempat tumbuhnya rambut, kemudian menyamping sampai dengan telinga kanan dan kiri, bahkan sampai dengan janggut, ya, sampai dengan bawah janggut seperti ini. Nah, ini harus terbasuh saat wudhu, karena kalau tidak maka akan ada bagian dari wajah yang tidak terbasuh sehingga mengakibatkan wudhu kita tidak akan sah. Selanjutnya anak-anak yang kami banggakan untuk rukun yang nomor 3 ini adalah membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Nah, di sini kami sampaikan untuk tangan, ya, tangan sampai siku ini bisa dari ujung jari sampai dengan pundak sampai dengan ketiak, ini diperbolehkan karena yang wajib dibasuh ini hanya sampai segini saja. Akan tetapi tidak dianggap cukup apabila kalaupun dalam membasuh kedua tangan ini hanya sampai siku ini saja. Harus dilebihkan, ya. Ini harus dilebihkan. Karena apa? Untuk ukuran siku yang mana antara orang satu dengan orang yang lain ini berbeda-beda ukurannya. Maka alangkah baiknya ketika membasuh tangan saat berwudu ini sampai di atasnya siku. Dan tentunya harus menggunakan air yang mengalir. Atau kalau airnya tidak mengalir, artinya dalam sebuah tempat air jedingan, ya, seperti itu yang airnya sudah dipastikan lebih dari 2 kolah, maka boleh dicelupkan sampai dengan atasnya siku, kemudian digoyang-goyangkan, itu sudah mencukupi. Selanjutnya anak-anak yang kami banggakan untuk rukun wudhu yang keempat ini adalah mengusap sesuatu dari kepala. Artinya tidaklah hanya rambut saja yang diusap, tapi juga ke kepala. Maksud kami, kalau nuwun sewu sebelumnya, kalau ada orang yang tidak memiliki rambut, maka dia diperbolehkan mengusap di sebagian kepalanya saja, hanya diseret dengan air itu sudah cukup. Ataupun hanya mengusap sebagian rambut, ini pun juga dianggap cukup. Sedangkan yang nomor 5 ini adalah membasuh kedua kaki sampai dengan 2 mata kaki. Nah, ini pun juga sama ketentuannya, jangan hanya dipreskan sampai dengan mata kaki, tapi kalau bisa dilebihkan sehingga sampai betis. Kalaupun toh dipreskan, ini nanti khawatirnya air yang kita basuhkan di kaki tersebut ini tidak sampai pada mata kaki, sehingga lebih baik kalau dalam membasuh kaki ini sama seperti membasuh kedua tangan tadi, yakni dilebihkan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah tertib berurutan. Artinya dari merukun yang pertama tadi niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku, kemudian mengusap sebagian kepala sampai dengan membasuh kedua kaki sampai dengan atas mata kaki, ini tidak boleh dirubah posisinya karena urutannya memang sudah seperti itu. Baik. Karena wudhu ini
fadilahnya sangat luar biasa sekali. Selain daripada untuk tiket keabsahan sholat ataupun ibadah kita, wudhu ini juga bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya kalau kalian dawamul wudhu, artinya bisa melanggengkan wudhunya, maka akan senantiasa dalam lindungan Allah dan dia senantiasa dalam doanya para malaikat. Insya Allah untuk pembahasan wudhu yang akan lebih mendetail akan kita bahas pada kajian berikutnya. Terima kasih anak-anak semuanya yang kami banggakan. Demikian mengenai kajian kita dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Dari kami wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.